Magomed Ankalaev harus menghadapi drama pergantian lawan menjelang UFC Abu Dhabi. Yang bikin makin seru, ternyata bukan cuma satu atau dua petarung yang sempat ditawarin buat ngelawan Ankalaev. Bahkan Paulo Costa sama Jan Blachowicz juga sempat masuk radar UFC. Tapi kenapa keduanya pada mundur ya? Tapi sebelumnya, ada drama yang lagi enak dibahas. Sekarang muncul lagi cerita baru dari Charles Oliveira yang lagi ngotot banget pengen dapetin kesempatan rebut sabuk dari Justin Gaethje. Nah, berhasilkah Oliveira ngebujuk UFC? Oliveira seolah ingin memastikan bahwa setiap orang, mulai dari fans sampai petinggi UFC, terus melihat namanya berdampingan dengan Justin Gaethje. Bisa dibilang, ini adalah kampanye kecil-kecilan yang dilakukan sendiri oleh Do Bronx demi menjaga peluangnya tetap hidup. Padahal kalau dipikir-pikir nih ya, permintaan Oliveira sebenarnya bukan hal baru. Jauh sebelum UFC 329 selesai digelar, ia sudah beberapa kali secara terbuka mengatakan bahwa dirinya menginginkan pertarungan melawan Justin Gaethje. Menurut Oliveira, duel itu bukan cuma masuk akal dari sisi olahraga, tapi juga merupakan pertarungan yang paling ingin disaksikan para penggemar UFC saat ini. Bedanya sekarang, Oliveira nggak lagi menunggu panggilan atau kesempatan wawancara. Dia memilih menyerang dari media sosial dengan harapan tekanan publik bisa ikut mendorong UFC segera mewujudkan duel impiannya. Kalau melihat sejarah keduanya, memang sulit membantah kalau pertandingan ulang ini punya cerita yang luar biasa menarik. Kita semua masih ingat bagaimana Oliveira menghadapi Justin Gaethje di UFC 274. Saat itu Do Bronx tampil luar biasa loh, dan berhasil mengakhiri perlawanan Gaethje lewat submission. Namun kemenangan itu terasa pahit. Sehari sebelum pertarungan, Oliveira gagal memenuhi batas berat badan sehingga status juaranya dicabut. Akibatnya, meski berhasil mengalahkan Gaethje, ia tetap tidak bisa membawa pulang sabuk kelas ringan. Nah, disitulah letak luka yang sampai sekarang masih belum sembuh. Oliveira merasa dirinya pernah mengalahkan Justin, tetapi tidak pernah benar-benar menikmati status sebagai juara setelah kemenangan tersebut. Makanya ketika Justin akhirnya berhasil menjadi juara kelas ringan penuh usai menumbangkan Ilia Topuria di UFC Freedom 250, Oliveira langsung melihat kesempatan emas untuk menuntaskan cerita lama mereka. Dalam salah satu pernyataannya, Oliveira bahkan mengaku sengaja menunggu sampai event besar di Gedung Putih selesai digelar sebelum menentukan langkah berikutnya. Sekarang semuanya sudah jelas. Sang juara adalah Justin Gaethje, dan menurut Oliveira tidak ada pertarungan yang lebih tepat selain mempertemukan mereka kembali di dalam oktagon. Do Bronx mengatakan dirinya sangat ingin menjadi penantang berikutnya. Bahkan menurutnya, duel itu bakal menjadi salah satu pertarungan terbesar di divisi kelas ringan karena bukan hanya memperebutkan satu gelar saja. Jika Justin masih membawa sabuk BMF, maka dua gelar sekaligus bisa dipertaruhkan dalam satu malam. Bayangin aja loh, sabuk kelas ringan diperebutkan, sabuk BMF juga dipertaruhkan, ditambah sejarah panjang yang sudah ada di antara keduanya. Paket lengkap banget. Selain itu, perjalanan Oliveira menuju perebutan gelar ternyata juga tidak semudah yang dibayangkan loh. Dalam beberapa waktu terakhir, karirnya juga sempat mengalami pasang surut. Ia gagal merebut kembali gelar kelas ringan setelah dihentikan Ilia Topuria pada ronde pertama UFC 317 tahun 2025. Kekalahan itu sempat membuat banyak orang meragukan apakah era Charles Oliveira benar-benar sudah berakhir. Untungnya Do Bronx mampu bangkit. Ia kembali menunjukkan kualitasnya dengan meraih kemenangan penting atas Max Holloway sekaligus merebut sabuk BMF. Hasil itulah yang membuat namanya kembali masuk dalam daftar calon penantang serius untuk Justin Gaethje. Yang menarik lagi nih ya, banyak fans mulai memakai hitung-hitungan khas dunia MMA. Oliveira memang pernah kalah dari Ilia Topuria. Tapi kemudian Justin Gaethje berhasil mengalahkan Topuria dan merebut gelar kelas ringan. Nah, kalau suatu hari nanti Oliveira berhasil mengalahkan Justin Gaethje, otomatis bakal muncul obrolan klasik di kalangan penggemar. Kalau Oliveira mengalahkan petarung yang berhasil mengalahkan Topuria, bukankah secara tidak langsung dia sudah membalas kekalahannya? Memang logika seperti itu nggak bisa dijadikan patokan mutlak di dunia MMA. Gaya bertarung setiap petarung berbeda-beda, tapi kita semua tahu, hitung-hitungan seperti ini selalu menjadi bahan perdebatan yang seru di media sosial. Sayangnya, di tengah optimisme para penggemar, muncul pernyataan yang justru membuat peluang Oliveira sedikit meredup.
Ali Abdelaziz, manajer Justin Gaethje, mengatakan bahwa pertahanan gelar pertama kliennya kemungkinan besar akan menghadapi lawan yang benar-benar baru. Dengan kata lain, bukan petarung yang pernah dihadapi Justin sebelumnya. Kalau aja ucapan Ali itu benar, maka beberapa nama besar langsung tereliminasi. Charles Oliveira dan Ilia Topuria sudah pernah bertarung dengannya. Max Holloway pun demikian. Begitu juga Paddy Pimblett. Artinya, jika UFC benar-benar mengikuti rencana tersebut, maka penantang berikutnya kemungkinan berasal dari nama lain yang belum pernah berbagi oktagon dengan Justin Gaethje. Mungkin aja nih Arman Tsarukyan. Namun Charles Oliveira belum menyerah sedikit pun. Ia terus menyuarakan keinginannya, terus menjaga namanya tetap menjadi pembicaraan, dan terus berharap telepon dari UFC segera datang. Jadi sekarang tinggal kita tunggu saja apakah UFC akan memenuhi harapan Charles Oliveira dan menghadirkan duel jilid 2 yang sudah lama dinantikan para penggemar. Atau justru Justin Gaethje bakal dipertemukan dengan wajah baru sesuai bocoran dari Ali Abdelaziz. Ngomongin dunia UFC, ternyata drama itu nggak cuma terjadi pas pintu oktagon ditutup dan pertarungan dimulai. Justru seringkali keributan paling seru muncul beberapa hari sebelum event berlangsung. Nah, itulah yang sekarang lagi terjadi menjelang UFC Abu Dhabi yang akan digelar 2 minggu yang akan datang. Magomed Ankalaev yang sudah bersiap menghadapi pertarungan besar, mendadak harus menerima kenyataan kalau lawannya berubah total. Yang lebih gokil lagi, ternyata sebelum UFC menunjuk Bogdan Guskov sebagai pengganti, ada 2 nama besar yang lebih dulu ditawari kesempatan tersebut. Tapi ujung-ujungnya dua-duanya kompak bilang, maaf bro, gua lewat dulu. Awalnya semua berjalan sesuai rencana. Magomed Ankalaev dijadwalkan menghadapi Khalil Rountree Jr. dalam duel yang diprediksi bakal menjadi salah satu pertarungan paling menarik di kelas berat ringan. Banyak penggemar sudah nggak sabar menunggu bentrokan 2 striker berbahaya ini. Bahkan ada yang menilai kemenangan di laga tersebut bisa membuka jalan menuju perebutan gelar berikutnya. Sayangnya, rencana tinggal rencana. Belum sempat naik ke oktagon, Khalil Rountree justru mengalami cedera yang memaksanya mundur dari pertandingan. Kabar itu langsung membuat UFC bergerak cepat mencari pengganti. Soalnya, waktu menuju event tinggal hitungan hari loh. Mereka jelas nggak mungkin membiarkan salah satu laga utama kehilangan lawan. Akhirnya pilihan jatuh kepada petarung peringkat 10 kelas berat ringan asal Uzbekistan Bogdan Guskov. Memang secara ranking Guskov berada di peringkat 10 UFC. Tapi dalam situasi yang serba mendadak seperti ini, UFC membutuhkan seseorang yang siap menerima tantangan tanpa banyak syarat. Yang menarik nih ya, reaksi Ankalaev justru bikin banyak orang angkat topi. Bukannya mengeluh karena lawannya berubah, petarung asal Rusia itu malah menunjukkan sikap yang sangat profesional. Lewat media sosialnya, Ankalaev lebih dulu mendoakan agar Khalil Rountree cepat pulih dari cedera dan bisa kembali bertarung secepat mungkin. Setelah itu, ia langsung menegaskan kalau siapapun lawannya sama sekali bukan masalah. Menurut Ankalaev, sejak dulu dirinya selalu siap menghadapi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tapi buat seorang petarung UFC, ucapan seperti ini menunjukkan rasa percaya diri yang luar biasa. Buat Ankalaev, yang penting pintu oktagon terbuka. Siapa yang berdiri di seberang sana? Ya tinggal dihajar aja gitu loh. Namun ternyata cerita di balik layar jauh lebih seru daripada yang dibayangkan. Setelah kabar cedera Rountree mencuat, mantan penantang gelar asal Brasil Paulo Costa mengaku dirinya juga menerima telepon langsung dari UFC. Mereka menawarkan kesempatan emas untuk menggantikan Khalil Rountree dan menghadapi Ankalaev di Abu Dhabi. Kalau dilihat sekilas, tawaran ini memang menggiurkan. Main di panggung besar UFC. Melawan salah satu petarung elit. Kalau menang, ranking pasti langsung melejit. Tapi Costa ternyata memilih berpikir realistis. Menurutnya, waktu persiapan yang tersedia terlalu singkat. Kurang dari 2 minggu loh. Harus terbang sekitar 16 jam menuju Abu Dhabi, lalu langsung menjalani pertarungan 5 ronde. Dan yang bikin Costa makin ragu, bayaran yang diterima tetap sama, sementara pertandingannya bukan perebutan gelar interim. Menurut Costa, semua risiko itu nggak sebanding dengan keuntungan yang bisa didapat. Belum lagi masalah berat badan. Costa mengaku saat menerima telepon dari UFC, berat badannya masih berada di angka sekitar 234 pon. Buat nurunin ke kelas berat ringan dalam waktu kurang dari 2 minggu, jelas bukan pekerjaan gampang. They call yesterday. Serious? Yes. Wow. Yeah. What happened? But I think it's so short notice, like less than 14 days to Yeah. get a fly to Abu Dhabi.
16 hours flying to Abu Dhabi for 5 rounds for the same money and not for interim belt. I don't think this makes sense right Okay. now. I'm 234 right now. I should start a very restricted diet because I need like 7 weeks, 8 weeks to make weight Okay. properly. Yeah. Belum selesai sampai di situ loh. Mantan juara kelas berat ringan UFC, Jan Blachowicz juga ikut membongkar fakta menarik. Ternyata Jan juga sempat menerima tawaran yang sama. UFC menghubunginya untuk menghadapi Ankalaev menggantikan Khalil Rountree. Awalnya Jan belum berani memberikan jawaban, bukan karena takut menghadapi Ankalaev loh, melainkan karena ia belum yakin apakah dirinya masih bisa memenuhi batas berat badan dalam waktu yang sangat singkat. Beberapa jam kemudian, Jan akhirnya memberi kabar bahwa dirinya siap menerima pertarungan, bahkan tanpa meminta syarat khusus soal berat badan. Sayangnya, semua sudah terlambat. Saat Jan memberikan jawaban, UFC ternyata sudah lebih dulu mencapai kesepakatan dengan Bogdan Guskov. Alhasil, kesempatan emas itu pun lepas begitu saja. Sekarang, Jan hanya bisa menunggu lawan baru untuk event UFC yang rencananya digelar di Serbia. Kalau dipikir-pikir nih ya, keputusan UFC memilih Bogdan Guskov sebenarnya cukup masuk akal. Di tengah waktu yang mepet, promotor jelas membutuhkan petarung yang bisa langsung mengiyakan tanpa harus menunggu proses negosiasi panjang. Guskov berhasil memenuhi syarat itu. Ia siap bertarung, siap terbang, dan siap naik ke oktagon kapanpun diminta. Sementara Costa memilih mengutamakan persiapan yang matang. Jan terlambat memberikan jawaban. Akhirnya, kesempatan itu masuk angin buat perut kembung. Dari semua drama ini, kita jadi bisa melihat kalau kehidupan seorang petarung UFC ternyata nggak sesederhana yang terlihat di layar televisi. Di balik satu pertarungan, ada negosiasi, ada hitung-hitungan berat badan, ada risiko cedera, ada persoalan kontrak, sampai keputusan yang harus diambil hanya dalam hitungan jam. Satu telepon bisa mengubah arah karir seorang petarung. Satu jawaban yang terlambat juga bisa membuat kesempatan emas berpindah ke orang lain. Sekarang tinggal satu pertanyaan besar yang tersisa. Apakah Bogdan Guskov mampu memanfaatkan peluang langka ini untuk membuat kejutan dan mengguncang divisi kelas berat ringan? Atau justru Magomed Ankalaev akan membuktikan bahwa siapapun lawannya memang tidak pernah menjadi masalah baginya? Yang jelas nih ya, meskipun lawannya berganti, satu hal tidak berubah. Ankalaev tetap datang ke Abu Dhabi dengan satu misi, yaitu pulang membawa kemenangan dan semakin mendekatkan dirinya menuju puncak divisi kelas berat ringan UFC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.